Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda, Politeknik Masyarakat Angkatan 28, nama Pandira Silalai STB 5349, Prodi Teknik Masyarakat Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila pada unit Ditjen Kementerian Hukum dan HAM serta pelayanan publik di bidang masyarakatan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengamalan nilai Pancasila di bidang Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pertama, Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Pengamalan nilai pertamanya ialah sila pertama dilaksanakan dan dapat kita lihat dalam video melakukan pelantikan sumpah jabatan menggunakan kitab suci masing-masing bersumpah atau berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam memangku jabatan. Pengamalan sila kedua yaitu menjelaskan bahwa Ditjen Perundang-undangan menggunakan keadilan dan integritas sebagai tujuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pengamalan sila ketiga ialah ASN Direktorat Jenderal Perundang-undangan sedang mengibarkan bendera merah putih sebagai perwujudan dan bela negara. Pengamalan sila ketiga ialah sila keempat ialah dalam video Ditjen Perundang-undangan dijelaskan bahwa adanya kegiatan permusyawaratan atau musyawarah antar ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perundang-undangan untuk mewujudkan hukum yang berkualitas dan berintegritas. Pengamalan sila kelima ialah Ditjen Perundang-undangan memberikan pelayanan dengan dedikasi, loyalitas, dan integritas dalam tujuan mewujudkan pelayanan yang adil. 2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pengamalan sila pertama ialah menjelaskan bahwa Ditjen AHU telah mengedepankan hubungan yang baik untuk sesama warga negara ataupun mancanegara yang sama, yang mana silaturahmi menjadi satu hal yang mengusung sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila kedua yaitu dalam video Ditjen AHU menjelaskan mengedepankan adab dan moral berkualitas baik demi menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas terhadap seluruh masyarakat. Pengamalan sila ketiga yaitu terdapat penjelasan yang menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang sadar hukum dan memperkuat manajemen kelembagaan nasional. Pengamalan sila keempat yaitu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam video Ditjen AHU menjelaskan bahwa AHU telah melakukan gebrakan yang luar biasa, yaitu birokrasi digital yang mana menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Pengamalan sila kelima yaitu menjelaskan bahwa pelayanan terbaik adalah mengedepankan kepentingan masyarakat demi terciptanya keadilan dan memberikan pelayanan yang seimbang kepada seluruh masyarakat. 3. Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengamalan sila pertama ialah mengedepankan hak asasi para pegawai untuk melaksanakan kewajiban menurut agamanya. Pengamalan sila kedua yaitu Ditjen Imigrasi berkomitmen pada sikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugasnya. Pengamalan sila ketiga yaitu menjelaskan bahwa membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara sesama pegawai. Pengamalan sila keempat yaitu memperlakukan anggota masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang keimigrasian. Pengamalan sila kelima bersikap jujur, egaliter, terbuka dan responsif terhadap kritik dan saran. 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengamalan sila pertama yaitu berkomitmen dan berpegang teguh kepada kejujuran dan kepercayaan yang tinggi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pengamalan sila kedua yaitu pelaksanaan dan mengelola kelembagaan yang terkait dengan terbuka dan transparan. Pengamalan sila ketiga yaitu setiap organ negara mendapatkan pelayanan terbaik sehingga menciptakan suatu hubungan yang harmonis. Pengamalan sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah untuk memutuskan suatu keputusan yang baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Pengamalan sila kelima yaitu Ditjen KI merupakan salah satu bentuk lembaga yang dibangun untuk menjunjung tinggi hak asasi bagi seluruh warga negara sehingga menciptakan keadilan sosial yang seadil-adilnya. 5. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Pengamalan sila pertama yaitu bahwa setiap ASN yang terkait di lembaga tersebut wajib mengedepankan kewajiban dalam beragama. Pengamalan sila kedua itu Ditjen HAM memprioritaskan anggota lembaga untuk mengedepankan sikap yang adil dan beradab. Pengamalan sila ketiga itu Ditjen HAM membuat aspirasi masyarakat menjadi demokratis sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan penyelenggara dan seluruh masyarakat. Pengamalan sila keempat yaitu mengedepankan aspirasi dan musyawarah untuk menjalankan tugas yang baik. Pengamalan sila kelima itu dijelaskan bahwa Ditjen HAM dan hak asasi seluruh warga negara wajib diberikan perlindungan sesuai dengan hak perundang-undangannya. 6. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengamalan sila pertamanya ialah setiap pelaksanaan tugas wajib memegang teguh keyakinan dalam beragama. Pengamalan sila kedua yaitu Ditjen Pemasyarakatan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan mementingkan kemanusiaan sehingga memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Pengamalan sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan wajib dilaksanakan bagi anggota lembaga sehingga membentuk satu kesatuan antara anggota lembaga dan warga negara. Pengamalan sila keempat yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencari suatu keputusan. Pengamalan sila kelima yaitu memegang teguh keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan keadilan yang menyeluruh bagi warga negara. Di sini saya akan menjelaskan pengamalan nilai Pancasila
pada pelayanan publik bidang kemasyarakatan. Pertama, pembinaan kepribadian narapidana. Pengamalan sila pertamanya yaitu kegiatan karawitan yang mengedepankan seni dan budaya tradisional Kota Solo sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan. Seni dapat menjadi medium untuk memperkuat hubungan spiritual dan kultural dengan Tuhan. Pengamalan sila kedua yaitu kegiatan karawitan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian narapidana bertujuan untuk membangun karakter yang lebih baik. Pengamalan sila ketiga, bahwa melalui kegiatan karawitan, narapidana diberi kesempatan untuk merasakan kebersamaan dan persatuan dalam belajar dan berkreasi bersama. Pengamalan sila keempat ialah kegiatan karawitan tersebut bisa diartikan sebagai wujud dan pelaksanaan kerakyatan di mana narapidana turut serta dalam pembuatan keputusan untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Pengamalan sila kelima, melalui pembinaan kepribadian tersebut, upaya memberikan kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi bagi seluruh warga binaan tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. 2. Pembinaan kemandirian narapidana. Sila pertama yaitu kegiatan pembinaan kemandirian narapidana bisa dipandang sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Sila kedua yaitu memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi masa depan mereka setelah keluar dari penjara. Sila ketiga, kegiatan kemandirian ini narapidana diajak untuk bekerja sama dalam menciptakan hasil karya yang bernilai dan bermanfaat. Sila keempat yaitu pembinaan kemandirian narapidana menunjukkan adanya partisipasi mereka dalam mengelola kegiatan ekonomi dalam penjara. Sila kelima, kegiatan ini mencerminkan upaya memberikan kesempatan yang sama kepada narapidana untuk memperoleh penghasilan dan membangun kemandirian ekonomi tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. 3. Pembimbing klien pemasyarakatan. Pengamalan sila pertamanya ialah penerapan terwujud dalam upaya untuk membimbing narapidana dalam menemukan jalan hidup yang lebih baik dengan membangun hubungan spiritual yang kuat. Pengamalan sila kedua yaitu setiap narapidana termasuk anak yang bermasalah diberikan bimbingan dan pendampingan secara merata dan berkeadilan. Pengamalan sila ketiga yaitu dalam lingkungan Bapas, narapidana dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan demi pemulihan dan reintegrasi sosial. Pengamalan sila keempat yaitu proses pembimbingan klien pemasyarakatan melibatkan musyawarah antara Bapas dan lembaga terkait lainnya mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pengamalan sila kelima, pembimbing klien pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi narapidana untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan tanpa memandang latar belakang dan status mereka. 4. Pelayanan tahanan. Pengamalan sila pertamanya ialah dalam video tersebut dijelaskan bahwa program ini mencakup kegiatan yang memperkuat kesadaran spiritual dan hubungan individu dengan Tuhan. Misalnya dengan menyediakan fasilitas untuk salat berjamaah di Masjid Rutan Ternate, kegiatan belajar mengaji, dan kegiatan ibadah mingguan di Gereja Rutan Ternate. Pengamalan sila kedua ialah program ini menawarkan pembinaan yang holistik dan menyeluruh bagi WBP dengan memberikan pelayanan yang adil dan manusiawi. Pengamalan sila ketiga ialah menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung persatuan dan keragaman. Pengamalan sila keempat ialah didasarkan pada proses konsultasi dan pertimbangan bersama antara pihak-pihak terkait seperti petugas rutan dan lembaga terkait lainnya. Pengamalan sila kelima ialah dapat diketahui bahwa program ini bertujuan untuk memberikan akses yang sama bagi WBP untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau status mereka. 5. Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan atau basan barang. Pengamalan sila pertamanya ialah kegiatan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan diawali dengan pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral. Pengamalan sila kedua melalui kegiatan pemeliharaan, para petugas pemasyarakatan menunjukkan perlakuan yang manusiawi terhadap barang-barang sitaan dan rampasan. Pengamalan sila ketiga ialah prinsip persatuan tercermin dalam kerja lintas lembaga antara Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan jajaran administrasi serta pemeliharaan di Rutan Jakarta Barat. Pengamalan sila keempat ialah kegiatan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan didasarkan pada keputusan yang diambil melalui konsultasi dan pertimbangan bersama antara pihak-pihak terkait. Pengamalan sila kelima ialah program pemeliharaan barang sitaan dan rampasan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat termasuk warga binaan pemasyarakatan. Demikianlah penjelasan saya terkait nilai-nilai Pancasila di bidang Ditjen Unit Kementerian Hukum dan HAM dan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan di unit Kementerian Hukum dan HAM. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang tepat maupun kesalahan dalam penyampaian video. Sekian, terima kasih.